pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could. Kawabe and American Colonel Mashbeer, who almost gives a handshake this way. And Kawabe meets Major General Willoughby, MacArthur's. Jadi, Jepang betul-betul menyerah. Ini waktunya. Indonesia harus memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Aku harus menemui para pemuda sekarang juga. Pada sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, para pemuda berkumpul, Wikana, Syahrul Saleh, Sukarni, Darwis mengadakan rapat di Jakarta. Kita tidak bisa menunggu Jepang lagi. Kekalahan mereka berarti kesempatan kita. Tapi apakah golongan tua mau begitu cepat? Itu yang kita takutkan. Saudara-saudaraku, Jepang tidak menyerah kepada sekutu. Saya mendengarnya langsung di siaran BBC. Ini saatnya kita menuntut Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang. Saya setuju denganmu. Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi jangan sampai proklamasi diproklamirkan oleh PPKI. Mengapa Anda berpendapat demikian? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin sama sekali ada campur tangan Jepang. Kita akan memperjuangkan kemerdekaan ini. Oleh sebab itu, kita harus bersatu untuk menolak apa yang diberikan oleh Jepang. Karena kita harus menyusun kemerdekaan itu sendiri tanpa campur tangan dari pihak lain. Tepat apa yang dibicarakan. Oleh sebab itu, mari kita pergi ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan kabar ini. Saya akan memberitahu pemuda-pemuda lainnya untuk menuntut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, Sultan Syahrir dan para pemuda, Wikana, Sukarni, Syahrul Saleh tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 5 Plendan, Jakarta. Pertemuan ini diadakan dengan tujuan menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat para pemuda. Assalamualaikum. Halo Bung. Waalaikumsalam. Apakah ada Bung Karno? Kami ingin bertemu dengannya. Bapak ada keperluan apa di sini? Ada hal penting yang ingin dibicarakan, Bu. Oh ya, silakan masuk. Saya panggil Bapak dulu. Pak, ada yang mencari. Siapa Bu? Para pemuda datang mencari, membahas hal penting katanya. Baiklah, Bapak akan menemui mereka. Bung, saya mendengar bahwa berita Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Proklamasikan kemerdekaan malam ini juga. Kita tahu Jepang kalah, tapi jangan gegabah. Saya harus bermusyawarah dengan Bung Hatta. Kemerdekaan harus dilakukan dengan kepala dingin. Tapi Bung, rakyat sudah siap. Itu kita rapat dengan PPKI. Kita selesaikan di sana. Tidak bisa, PPKI adalah badan pembentukan Jepang. Kami ingin usaha proklamasi ini hasil karya kami sendiri, tanpa membawa pembicaraan kami ke meja PPKI. Betul sekali. Apa kita mau menunggu janji Jepang itu? Saya rasa tidak mungkin. Kita tidak mau berada terus dalam bayang-bayang Jepang. Semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan rakyat yang dialami selama ini. Kalau begitu, beri saya waktu untuk membicarakannya ini kepada golongan tua. Karena masing-masing saling mempertahankan pendapatnya sendiri, maka para pemuda pun bergegas untuk meninggalkan kediaman Soekarno dengan perasaan kecewa dan kesal. Kemudian Soekarno meminta golongan tua untuk hadir untuk membahas permasalahan ini. Apa yang terjadi ini, Bung? Para pemuda mendesak agar secepatnya dilakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Tetapi saya tidak mau mengambil resiko. Kita harus memikirkan matang-matang untuk mengambil keputusan ini. Pendapat denganmu, Bung. Jangan sampai ada hal yang kita tidak inginkan terjadi. Baiklah, semuanya sepakat? Sepakat. Sepakat. Meski mereka belum bisa menerima apa yang dikatakan Soekarno, tetapi para pemuda tidak akan menyerah begitu saja. Mereka membuat strategis agar Soekarno dan Muhammad Hatta mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, para pemuda memutuskan untuk menculik kedua tokoh tersebut dan membawanya ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Tapi sepertinya golongan tua tidak akan setuju dengan kita. Harus membuat strategi agar Bung Karno dan Bung Hatta mau menyerukan kemerdekaan ini. Apakah ada saran dari kalian? Bagaimana kalau kita menculik Bung Karno dan Bung Hatta dan meledakan mereka dari Rengas Dengklok yang terletak di Karawang? Tempat ini merupakan markas kita dengan tujuan agar mereka terhindar dari pengaruh Jepang. Ada semuanya. Apakah kalian setuju? Setuju. Baiklah, kita akan melakukannya pada dini hari nanti. Para pemuda semua menyetujui ide dari Darwis tersebut. Pada hari dini hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sejumlah kelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari rumah Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah kontrol Darwis. Halo Bung, ada yang ingin dibicarakan. Ada apa ini? Untuk keselamatan Bung berdua, kita harus merdeka sebelum Jepang kembali bertindak. Kalian pikir saya pengecut? Saya ingin merdeka sama seperti kalian. Tapi kemerdekaan harus dipersiapkan dengan matang. Kita tidak bisa bertindak tanpa memiliki kebahagiaan militer di Jakarta. Tapi waktu tidak menunggu, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar. Kesempatan ini tidak akan datang 2 kali. Kita harus memanfaatkan waktu ini dengan sebaiknya. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Apakah kita bisa melakukannya? Tentu bisa. Kita harus bersatu, menjalankan semua ini. Bagaimana Bung? Baiklah, saya setuju. Kita akan segera memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa campur tangan pihak Jepang. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi ini untuk kemerdekaan kita? Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi jika mereka tahu kita sedang menyusun naskah proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kita meminjam rumah Laksmana Maida? Baiklah, Malam ini kita akan membahasnya di sana. Selesai perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada perlu apa? kami ingin bertemu dengan Laksmana Maida. Sebentar, saya panggilkan Bapak dulu. Selamat malam, berapa berapa kalian? Maaf mengganggu waktu Laksmana malam-malam ini. Kami perlu tempat untuk menyusun naskah proklamasi ini dan membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilakukan pada esok hari. Baiklah, silakan masuk. Kabar yang bagus. Silakan pergunakan tempat yang Anda butuhkan. Baiklah, Laksamana. Terima kasih. Silakan duduk. Apakah ada kertas dan pena, Laksmana?
Oh, akan saya ambilkan. Hatta, Soekarno, Ahmad Subarjo duduk menyusun teks, serta yang menunggu dan menyaksikan yaitu Laksamana Maida, istri Maida, Ikana, Darwis, Syarul Saleh, Syaiti Melik. Bagaimana dengan penandatangan naskah ini? Naskah sebaiknya jangan ditandatangani oleh PPKI karena merupakan badan pembentukan dari Jepang. Kita sudah sepakat dari awal bahwa kita melakukan proklamasi kemerdekaan ini tanpa campur tangan Jepang. Saya mengusulkan, bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani naskah ini sebagai wakil dari bangsa ini? Bagaimana? Masukan yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik Laksamana? Oh, ada. Mari ikuti saya. Naskah selesai diketik, kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Allah yang sudah memberikan jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Apa kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok dilakukan? Sudah, kita akan melakukan upacara bendera yang diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bukankah kita belum memiliki bendera? Astaga Ibu, iya benar, kita belum memiliki bendera. Bagaimana jika Ibu saja menjahitkan benderanya? Tapi ibu tidak punya kain. Ibu hanya memiliki kain berwarna merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja tidak apa-apa. Kalau begitu, buatlah bendera dengan sederhana. Dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menuju. Bagaimana Bu? Sedikit lagi selesai, Pak. Terima kasih Bu, bendera ini akan menjadi saksi sejarah kita. Bendera ini akan saya dari nama Sangsaka Merah Putih. Semoga bendera ini dikibarkan besok tanah sepenuhnya berkah. Kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Apakah ada Bung Karno? Kami ingin bertemu dengannya. Pulang. Dia belum lewat. Silakan duduk. Bagaimana Bu? Sedikit lagi selesai, Pak. Terima kasih Bu, bendera ini akan menjadi seleksi. Hari kemerdekaan tanggal berapa? Jadi, Jepang betul-betul menyerah. Ini waktunya. Indonesia harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi, Jepang betul-betul menyerah. Ini waktunya. Indonesia harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.